Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Muhammad Nawawi dari Prodi Manajemen semester 3 dengan NIM C0124612011014. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari Bu Desi Sandia, Sarjana Manajemen Magister Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menerangkan apa itu Total Quality Management di PT Astra Honda Motor. Yang pertama, sebelum kita masuk ke perusahaan PT Astra Honda Motor, kita akan membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan TQM. TQM atau Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang dimana seluruh bagian perusahaan, baik dari pimpinan sampai ke karyawan, melakukan peningkatan kualitas agar kepuasan pelanggan tercapai. Jadi intinya TQM itu budaya kerja, bukan cuma sistem. Kalau TQM diterapin dengan baik, perusahaan bisa ningkatin kualitas produk, ngurangin kesalahan, dan paling penting bikin pelanggan puas dan loyal. Nah, setelah kita tahu apa itu TQM, selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaan PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor, atau yang lebih dikenal dengan AHM, merupakan perusahaan manufaktur sepeda motor Honda di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1971, yang pada saat itu masih bernama PT Federal Motor, dengan motor pertama yang mereka buat adalah Honda S90, dengan mesin 4 tak 90 cc dan dengan transmisi 4 percepatan yang pada zamannya bakal menjadi cikal bakal motor dengan 4 transmisi untuk kedepannya. Dan salah satu motor terbaru mereka yaitu Honda PCX 160 yang dibekali dengan mesin ESP Plus 160 dengan dibekali mesin generasi terbaru yang bernama Extended Smart Power Plus dan dibekali juga dengan fitur-fitur canggih seperti Honda Selectable Torsi dan Honda Roadsync yang membuat motor tersebut menjadi salah satu motor tercanggih yang diproduksi Honda. Tidak lupa juga motor yang dijuluki motor 1000 umatnya yaitu Honda Beat dengan memiliki fitur terbarunya Honda, namun dengan harga terjangkau, maka tidak heran mengapa Honda Beat menjadi motor 1000 umatnya Honda. Sementara itu, pabrik yang memproduksi motor Honda tersebar di beberapa wilayah, diantaranya berada di Sunter di Jakarta, Pegangsaan di Jakarta, Cikarang di Bekasi, dan Karawang yang di Jawa Barat. Tidak heran mengapa Honda menjadi salah satu perusahaan manufaktur sepeda motor yang mendominasi karena pabriknya yang banyak dan bisa dikatakan suku cadangnya yang mudah untuk didapatkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perusahaan AHM. Perusahaan AHM yang berdiri pada tahun 1971 yang awalnya bernama PT Federal Motor yang dibentuk melalui kerjasama antara PT Astra International, yaitu perusahaan yang didirikan oleh William Suryajaya, dengan Honda Motor Co. Ltd. yang didirikan oleh Soichiro Honda. Yang pada awalnya, PT Federal Motor hanya merakit komponen sepeda motor yang diimpor langsung dari Honda Motor yang berada di Jepang, dan kadang juga mendatangkan secara langsung sepeda motor dari perusahaan Jepang tersebut, atau yang kita bisa katakan dengan CBU. Namun dengan seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya permintaan, maka pada tahun 2001, Federal Motor dan seluruh anak perusahaannya dilebur menjadi satu dan kemudian berganti nama menjadi PT Astra Honda Motor. Setelah perusahaan tersebut berganti nama dan berkembang, kemudian AHM membangun pabrik yang salah satunya berada di Sunter, Pegangsaan, Cikarang, dan Karawang, hingga akhirnya menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, serta mengekspor produknya ke berbagai negara. Kemudian, kita akan membahas ada apa saja di struktur PT Astra Honda Motor. Struktur perusahaan PT Astra Honda Motor dipimpin oleh Presiden Direktur sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden Direktur tidak sendiri, melainkan dibantu oleh Vice President Director serta beberapa direktorat utama.
seperti Direktorat Engineering yang bertanggung jawab terhadap proses pembuatan dan pengembangan produk, sedangkan Direktorat Marketing dan Sales menangani pemasaran serta penjualan sepeda motor. Selain itu, terdapat Direktorat Keuangan yang mengelola finansial perusahaan, serta Direktorat Sumber Daya Manusia yang mengatur pengelolaan karyawan dan pengembangan kompetensi. Dari seluruh struktur ini saling terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan perusahaan, agar perusahaan dapat melaju dan berkembang secara optimal. Di bagian ini, saya akan menjelaskan apa saja visi dan misi PT Astra Honda Motor. Visi Astra Honda Motor adalah menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, AHM memiliki misi menghasilkan sepeda motor berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen, memberikan pelayanan terbaik, terus melakukan inovasi teknologi, serta mengembangkan sumber daya manusia yang tentunya profesional. Selain itu, AHM juga berkomitmen kepada keselamatan berkendara, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dengan visi misi ini, AHM berupaya menjaga kualitas produk sekaligus memberikan kepercayaan konsumen secara berkala. Maka, tidak heran produk-produk AHM banyak digemari masyarakat karena modelnya yang bervariasi serta produk aftermarketnya yang banyak di pasaran. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan penerapan TQM di PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor menerapkan Total Quality Management dengan melibatkan seluruh bagian perusahaan dalam menjaga kualitas. Dalam proses produksi, AHM menggunakan standar kualitas Honda Global, melakukan pemeriksaan berlapis, serta menerapkan budaya perbaikan berkelanjutan, seperti Quality Control Circle. Selain itu, AHM juga menerapkan pengawasan terhadap pemasok melalui Supplier Quality Assurance agar kualitas komponennya tetap terjaga. Penerapan TQM ini tidak hanya berhenti di pabrik, melainkan juga diterapkan pada layanan purna jual melalui standar pelayanan dealer dan bengkel AHAS di seluruh Indonesia. Makanya, jarang ada motor Honda yang mengalami masalah dikarenakan QC-nya yang ketat dan layanan purna jual yang optimal di berbagai produknya, serta bengkel dan suku cadangnya yang sudah tersebar di berbagai bengkel, membuat motor Honda mudah diperbaiki jika ada komponen yang bermasalah. Di bagian ini, saya akan menerangkan dampak TQM bagi konsumen. Dengan diterapkannya Total Quality Management, konsumen jadi dapat motor dengan kualitas yang lebih terjamin, jadi lebih aman, dan aman untuk dipakai sehari-hari. Selain itu, ketersediaan suku cadang jadi lebih gampang untuk didapatkan karena semuanya sudah diatur dengan standar yang jelas. Kalau ada masalah, keluhan konsumen bisa ditangani lebih cepat, bisa lewat dealer ataupun bengkel resmi. Jadi, hal ini membuat konsumen merasa lebih tenang dan percaya pada produknya karena bukan cuma motornya yang bagus, tapi layanan setelah pembeliannya juga jelas, yang akhirnya bikin kepuasan dan kepercayaan konsumen ke Honda makin meningkat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari yang sudah tadi dijelaskan adalah perusahaan PT Astra Honda Motor itu merupakan perusahaan yang asalnya bernama PT Federal Motor yang didirikan pada tahun 1971 dan bekerja sama dengan Honda.co Ltd Jepang. Kemudian berganti nama menjadi perusahaan PT Astra Honda Motor pada tahun 2001 karena meningkatnya permintaan. Dengan motor pertama mereka yaitu Honda S90 dan salah satu motor tercanggih mereka yaitu Honda PCX 160. Perusahaan ini juga memiliki struktur perusahaan yang jelas, mulai dari direktur sampai ke karyawan, dengan memiliki visi misi yang jelas dan satu tujuan, yaitu menjadi pemimpin perusahaan manufaktur sepeda motor terbesar dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penggunanya. Dengan pabrik yang sudah tersebar di mana-mana dan suku cadang yang mudah didapatkan, membuat mereka yakin bahwa produk mereka akan mendapatkan hati di setiap konsumen. Maka dengan ini Honda menyatakan bahwa total quality management mereka itu jelas dan transparan.
Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kritik dan saran, bisa taruh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu aku kembali.